Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi sisa akhir tahun kamu ya. Kita akan lihat seperti apa. Jadi berlaku di Oktober, November, Desember ya. Kita akan lihat energinya sampai 3 bulan ke depan atau akhir tahun. Dari karir, keuangan maupun cintanya kamu ya. Dan ingat ini general, jadi belum tentu resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat mulai dari karir kamu dulu ya. Kita akan lihat sampai sisa akhir tahun kamu ya, sampai Desember. 3 bulan ke depan ini. Oke, wow, di sini ada Ten of Pentacles, kemudian di sini ada Page of Swords, kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Karir ya di sini. Karir di sini aku lihat ya dalam energi sampai sisa akhir tahun kamu ini cukup bagus ya. Ada keberuntungan di sini di karir, banyak keberuntungan di karir, terutama karena di sini ada Ten of Pentacles ya. Aku lihat ada beberapa di sini mungkin kamu lagi usaha sendiri atau meneruskan usaha ya dari keluarga atau orang tua kayak gitu ya. Nah ini kayaknya bener-bener ada peningkatan gitu, karena ini Ten of Pentacles ini biasanya bicara tentang warisan ya, warisan. Karena ini tentang karir, jadi ini kayak warisan di karir ya, atau di pekerjaan ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin kamu kayak bekerja sendiri meneruskan entah ini bisnis usaha orang tua bisa, ataupun mungkin kalian ini usaha sendiri, punya restoran atau apa gitu ya. Tapi ini kayak udah dikerjakan dari kakek gitu ya, kemudian ayah kamu, kemudian turun ke kamu, bisa juga ya. Pokoknya yang jelas ini ada kaitannya keluarga gitu ya. Ini aku rasa ada perkembangan di sini ya yang sangat bagus di sisa akhir tahun ini gitu. Jadi ini berita bagus buat kamu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan mulai bekerja sendiri dari rumah ya. Mungkin kamu ingin bisnis usaha sendiri dari rumah, dan jadi kamu tuh nggak harus kesana kemari ya, tapi kamu kayak bekerja dari rumah kayak gitu. Oke, dan karena di sini juga ada Nine of Pentacles ya, kamu tuh nggak bekerja dengan orang gitu loh. Mungkin ada yang aku nggak tahu, entah kamu bikin salon di rumah kayak gitu ya, entah ini bener-bener salon yang kamu memang punya tempat sendiri ya di rumah kamu gitu ya, kamu jadi ini salon bisa. Tapi bisa juga kayak kamu ini memang dari rumah gitu ya, memang dari rumah, jadi kayak orang itu datang ke rumah kamu kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak punya tempat sendiri ya, diibaratkan tuh di rumah kamu itu nggak ada kiosnya, nah kayak gitu loh. Tapi lebih ke ya udah pokoknya dari rumah aja, nah istilahnya gitu. Bisa itu ya, bisa tentang kecantikan ya, bisa tentang entah ini salon atau make up, apapun itu. Yang jelas di sini kayak kamu tuh mungkin mulai mencoba gitu ya untuk bisnis usaha sendiri dari rumah gitu. Jadi kamu tuh nggak harus kesana kesini. Tapi bisa juga ya berkebun juga bisa ya, kayak mungkin kamu jualan apapun itu yang berkaitannya dengan tanaman ya, entah jual bunga atau sayuran kayak gitu ya. Yang intinya di sini hidroponics bisa. Nah istilah kayak gitu loh, apapun itu yang berkaitan dengan tanaman di sini gitu ya. Kemudian di Page of Swords, aku rasa juga ada beberapa di antara kamu kabar baik juga di sini ya, berkaitan dengan karir yang selama ini mungkin kamu coba untuk cari tahu gitu ya, sesuatu yang berkaitan karir. Pokoknya di karir ini aku rasa kamu akan mendapatkan kabar ya, yang selama ini coba kamu ingin tahu itu ya, kabar itu gitu ya.
Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya Page of Swords ini meminta kamu untuk berhati-hati juga ya di perihal karir gitu. Jangan mudah tertawa. Jangan mudah tergiur gitu ya kalau ada tawaran-tawaran pekerjaan apa, terutama yang kamu lagi nyari gitu. Karena Page of Swords ini seseorang yang lagi cari-cari ya, cari-cari pekerjaan gitu. Mana sih yang pas buat aku, mana sih yang cocok buat aku. Nah, ini kamu harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai kamu salah pilih pekerjaan, atau mungkin orang yang nawarin pekerjaan itu orang yang tidak baik gitu ya. Ternyata dia ada mengambil keuntungan dengan kamu gitu. Contoh nih, mungkin dari segi pengalaman beberapa orang ya, itu tuh kayak dia itu nawarin pekerjaan ya, kayak nyariin agensi, semacam agensi gitu ya, nawarin pekerjaan gitu loh, atau tempat semacam PT atau apa gitu ya, tempat orang naruh lamaran di situ, kerja di situ. Nah, ini kamu harus jeli ya, harus hati-hati, jangan mudah percaya gitu loh sama orang yang ngajak kamu. Karena kadang-kadang ada beberapa oknum tertentu gitu ya, yang dianya ini menawarkan jasa ya, contohnya seperti yang tadi, jasanya ini kayak kamu naruh lamaran di situ, nanti dia cariin pekerjaan lewat itu gitu. Nah, tapi ketika kamu naruh lamaran ini disuruh bayar gitu loh. Nah, makanya disinilah yang aku bilang kamu harus hati-hati gitu ya. Seperti itu, disuruh bayar berapa gitu ya. Jadi makanya hati-hati di situ gitu ya. Jangan mudah percaya, kamu harus lihat-lihat dulu informasinya, dicari tahu dulu gitu ya, apakah ini benar ataukah ini penipu gitu. Karena penipu itu pinter banget, bahkan kadang-kadang dia juga ada office-nya loh gitu ya. Karena dari segi pengalaman aku dulu ya, waktu masih muda di Jakarta itu pernah kayak gitu. Itu nggak kelihat kalau dia itu oknum penipu, itu nggak kelihat karena dia punya tempatnya ya, semacam office gitu, itu ada gitu ya. Tapi itu udah lama banget ya. Lepas itu itunya udah nggak tahu gimana ceritanya ya, karena udah nggak di tempat itu dulu, nggak di situ aku ya. Setelah beberapa tahun gitu aku lihat itu tempat udah nggak ada gitu ya, dan tempatnya udah, kalau nggak salah itu udah, kalau nggak terbakar ya di ini orang, di apa, kayak di gedungnya itu loh, kayak di apa ya, dirusak gitu loh ya. Jadi kayak tinggal gedung kosong yang puing-puingnya tuh hancur kayak gitu, seperti itu. Setelah beberapa tahun itu kan aku kalau nggak salah tuh lewat sana ya, main ke sana gitu, di rumah sebelah tempat aku dulu gitu kan. Nah, ternyata aku kan pingin tahu nih kayak gimana sih keadaan tempat aku dulu kayak gitu kan. Nah, kita main sana ya, tahu-tahu kita lihat tempat itu seperti itu. Nah, itu tuh jadinya kayak gimana gitu loh. Karena apa? Karena waktu itu tuh aku dengar berita bahwa di situ tuh kantor penipu gitu loh katanya gitu. Pantas di ini orang gitu. Jadi feeling aku tuh waktu itu juga ngerasa gitu, kalau ini tempat orang bener-bener menampung orang cari pekerjaan, kok kertasnya tuh dibiarin berserakan gitu loh. Kan sayang ya, orang itu kan butuh fotokopi, butuh bikin surat lamaran. Nah, di situ aku tuh juga kayak udah ngerasa ini tempat bener nggak ya gitu. Karena kok gini gitu. Kalau memang ini tempat bener, kok dibiarin berserakan gitu loh. Ya, itu kan kayak nggak menghargai ya gitu loh. Kayak kesannya tuh nggak menghargai orang yang naruh lamaran di situ gitu loh. Nah, itu tuh aku udah feeling di situ dulu gitu loh. Cuman aku diem aja gitu ya, nganterin temenku, aku iseng-iseng ikut di situ. Nah, yang temenku ini dia percaya aja gitu ya, karena ada dari sumber beberapa berita itu katanya lewat situ juga gitu loh ya. Mungkin ada beberapa yang memang lewat situ itu asli ya, entah dia ambil beberapa orang aja gitu loh mungkin ya. Tapi waktu yang aku dengar berita yang terakhir itu, yang katanya di ini orang itu ya, diamuk orang atau diamuk masa itu, ketahuan gitu loh di situ tuh kantor penipu gitu loh ya, seperti itu. Jadi aku kayak flashback ke belakang gitu loh, inget dulu waktu nganterin temen aku itu gitu.
oh ternyata feelingku tuh bener ya, ada sesuatu yang nggak beres di sini gitu. Ternyata memang bener itu kantornya penipu gitu. Jadi makanya di sini kamu hati-hati ya kalau misalkan ingin cari pekerjaan gitu, kamu harus cari informasi dulu, cari tahu dulu gitu. Apalagi kalau yang awalnya itu harus bayar gitu, oke? Harus bayar, belum dapat pekerjaan tapi kamu harus bayar dulu. Nah itu perlu kamu hati-hati gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini dalam segi keuangan. Karena ini Page of Swords-nya juga menandakan mungkin kamu kayak masih muda banget gitu ya. Masih mungkin baru-baru keluar sekolah kayak gitu. Kemudian di sini ada Justice. Oke. Wow, mungkin di sini dari segi keuangan nih, aku rasa kalau ada kaitannya dengan hukum ya, itu kamu mungkin akan selesai masalahnya ya. Contoh nih, karena ini berbicara dengan keuangan ya, keuangan ini kan bisa ada kaitannya dengan entah ini sesuatu ya, benda entah rumah atau apapun itu gitu, yang mungkin kamu tuh punya ada kaitannya lah dengan hukum gitu. Kamu akan ada penyelesaian di sini dari problem kamu gitu ya. Contoh nih, mungkin ada yang pembagian harta gitu ya, gono gini gitu mungkin ya, yang udah bercerai. Nah selama ini tuh kamu itu kayak nuntut hak kamu atau pengen dapat hak kamu misalkan kayak gitu. Nah itu kan ada kaitannya dengan hukum ya, dan juga kaitannya dengan keuangan juga, finansial juga ya, harta itu kan uang, nah bentuknya materi gitu. Nah ini aku rasa kayak akan ada sebuah keadilan atau kayak penyelesaian gitu loh dari problem kamu gitu. Kemudian juga bisa bicara tentang yang ini ada seseorang yang dulunya berhutang sama kamu dan mungkin dia akan mengembalikan hutangnya ke kamu gitu. Jadi akan terselesaikan gitu lah hutang piutangnya, atau sebaliknya kamu di sini yang punya hutang sama seseorang mungkin akan ada lunas gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Six of Cup tuh kan, di sini juga ada Six of Cup ya. Yang dimana ya seperti yang bilang tadi ya, kayak entah ini penyelesaian seseorang yang udah lama berhutang sama kamu ya, kemudian dia balikin ke kamu. Nah ini juga ada beberapa yang gak semua ya. Kalau ini kamu ada seseorang yang kayaknya datang ke kamu juga di sini, yang mungkin dia akan pinjem duit gitu, yang kesannya friend dengan kamu, orang terdekat kamu apapun itu, yang dia ini kayaknya bakal apa ya, mengingat hal masa lalu. Maksudnya mengingat hal masa lalu nih, kayaknya orang ini mungkin kayak butuh bantuan kamu, tapi karena dia berani minta bantuan kamu ini karena mungkin dulu ya dia pernah bantu kamu sesuatu apapun itu gitu ya. Nah ini kayaknya dia ingin semacam kamu giliran dia gitu loh ya, giliran dia minta bantuan kamu gitu loh ya. Di sini aku rasa kamu juga kayaknya diminta untuk ya bantu aja gitu ya, seikhlasnya. Kalau berkaitan keuangan juga sama ya, bantu seikhlasnya gitu, sebisa kamu, yang penting kamu ikhlas gitu. Nggak harus kamu misalkan ya dia berkaitan keuangan gitu ya, misalkan dia hutang berapa gitu, aku contohkan misal nih dia hutang kayak 1 juta gitu, sedangkan kamu itu nggak bisa minjemin 1 juta, mungkin kamu bisanya cuma 200 atau 300 gitu, ya udah kasih aja gitu ya. Karena kalau segitu mungkin semampu kamu nggak harus nunggu dia cepet-cepet balikin misalkan. Nah istilahnya kayak gitu loh ya, jadi seikhlas kamu gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada the strength, yang dimana strength ini aku rasa kalau di segi keuangan sih bagus, nggak begitu buruk ya. Karena strength ini kayak ada power gitu ya, atau semacam kuat gitu loh, finansial kamu itu nggak ada goyahnya istilahnya kayak gitu loh, udah stabil di situ. Dan ini menandakan bahwa kamu tidak boleh terlalu
ini dalam membuat keputusan keuangan ya. Kayak apa ya? Contoh nih, kamu itu membeli sesuatu itu berdasarkan gengsi atau ego kamu. Istilahnya kayak gitu ya, menggunakan keuangan kamu itu berdasarkan ego atau gengsi kamu. Kayak tidak boleh begitu. Jadi ini meminta kamu tuh untuk sabar gitu loh. Ya kalau orang itu ngatain kamu, alah harga segitu aja gini-gini, ya udah biarin aja gitu. Jangan malah kamu nyaingin. Istilahnya tuh kayak gitu ya. Hanya untuk mengikuti egonya kamu, gengsinya kamu atau amarah kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kamu harus sabar gitu loh, biarin aja orang tuh ngomong apa, yang penting kan kamu nggak ini ya, yang kamu punya nih ya, itu kan yang penting bisa. Contoh nih, kalau harganya murah misalkan ya, dikata-katain murah, yang penting kan kamu makainya tuh seneng gitu loh ya. Yang penting kamu tuh seneng makainya, bisa dipakai juga gitu loh ya. Kamu nggak harus dengerin omongan mereka gitu loh ya. Makanya di sini strength ini juga kesabaran, kemudian taklukkan egonya kamu, gengsinya kamu kayak gitu ya. Jangan hanya untuk memenuhi gengsi atau egonya kamu, jadinya berantakan keuangan kamu gitu. Yang harusnya kamu udah simpan baik-baik, udah kamu planningkan, udah kamu rencanakan untuk ini. Nah gara-gara ini ego kamu, nah itu istilahnya istilahnya kayak berantakan lah, tidak sesuai dengan yang kamu rencanakan nantinya gitu ya. Kemudian kita lihat dari percintaannya. Kalau yang keuangannya kurang baik, aku rasa di sini akan stabil, membaik kembali. Keuangan di sini. Kemudian kita lihat ya untuk asmara single maupun berpasangan. Ada trust, separation, kemudian ada chemistry, there's romantic attraction. Oke. Di sini yang aku lihat, untuk beberapa orang ini masih ada problem berkaitan trust ya, kepercayaan. Karena ada separation yang dimana mungkin sebelumnya ada perpisahan kan dengan pasangan kamu karena ini single. Nah ini kayak masih bikin kamu tuh gak stabil gitu ya. Kamu masih kurang percaya diri mungkin, masih gak yakin, masih begini dan begitu, masih menyayangkan masa lalu. Ingat di sini kamu ada chemistry ya. Chemistry ini mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu sebelumnya ini kurang trust juga ya. Kalian tuh kurang adanya kepercayaan. Kemudian chemistry kamu dengan pasangan kamu ini juga kayaknya nggak ada, atau bahkan ketika kamu paksa-paksain untuk membangun chemistry mungkin juga nggak ada gitu loh, nggak bisa gitu loh ya. Jadi jangan disayangkan, jangan jangan terlalu ya, memang boleh ya bersedih, menyesal itu boleh, ingin menangis itu boleh, tapi ingat jangan kehilangan kepercayaan diri gitu. Ya, kepercayaan diri kamu itu dibangun, dan juga apa-apa yang masih menjadi trust issue kamu itu diselesaikan dulu. Jangan terburu-buru menjalin hubungan dengan seseorang, karena aku lihat di sini kamu harus percaya dulu dengan diri kamu, karena chemistry ini juga menandakan bahwa bangun dulu chemistry kamu dengan diri kamu gitu ya. Seberapa kamu itu punya rasa kepercayaan diri, kamu itu worth it gitu ya, kamu itu punya nilai, atau kamu itu bernilai, atau kamu itu berharga, istilahnya kayak gitu ya. Setelah kamu membangun itu ya, kepercayaan diri kamu lagi ya, kepercayaan diri yang meningkat, itu kamu akan dipertemukan kok di sini dengan orang yang memang ini tepat buat kamu ya, atau pas gitu loh buat kamu ya, karena kamu udah nggak punya trust issue lagi gitu loh dalam diri kamu. Jadi koneksi kamu dengan orang lain juga akan bagus gitu loh. Kamu tidak perlu
ketika menjalin hubungan dengan seseorang itu terlalu insecure, nggak percaya diri, kurang begini, kayak gitu ya, atau kayak merendahkan diri kamu sendiri, itu nggak perlu seperti itu lagi gitu. Karena yang tepat di sini pasti akan ada attraction ya, ada ketertarikan gitu loh ya. Bener-bener kayak kamu tuh menarik orang yang memang dia ini punya ketertarikan sama kamu atau punya chemistry dengan kamu gitu ya. Jadi saat ini tuh fokus kamu tuh sama rasa percaya diri atau diri kamu, bangun chemistry dengan diri kamu dulu gitu. Karena ketika kamu itu punya rasa percaya diri, itu tuh kamu nggak perlu mencari gitu loh ya. Attraction itu tuh kayak orang itu akan tertarik sendiri gitu loh, istilahnya tuh gitu, akan tertarik sendiri, aku ketarik sendiri dengan kamu gitu loh ya, seperti itu. Kamu nggak perlu harus merendahkan diri kamu, menurunkan level kamu, atau meragukan diri kamu ketika kamu benar-benar didekati seseorang. Itu nggak perlu seperti itu lagi gitu, karena kamu udah cukup percaya dengan diri kamu, cukup yakin dengan diri kamu gitu loh, bahwa kamu itu pantas, bahwa kamu itu juga layak untuk mendapatkan yang benar-benar mencintai dan menyayangi kamu gitu. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini, aku lihat mungkin ada beberapa yang mungkin sedang jeda atau tidak ada komunikasi gitu ya. Nah, ini akan ada komunikasi lagi ya, karena chemistry kamu tuh masih ada. Jadi kayak jangan khawatir bahwa pasangan kamu ini akan meninggalkan kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat mungkin saat ini ya, atau ya itu kayak ada jarak gitu, mungkin kalian nggak komunikasi gitu ya. It's okay, mungkin memang butuh untuk kalian itu sendiri-sendiri dulu gitu loh. Kalau dibilang masih sayang, masih cinta, ya ketertarikan ya, chemistry-nya tuh masih ada gitu. Mungkin kalian memang ada sesuatu yang harus kalian pahami melalui ketidakkomunikasian kalian ini. Jadi kayak kalian ini sama-sama merasakan gitu loh, kalau saat kalian sama-sama diam atau saat kalian sama-sama cuek nih kayak gimana rasanya gitu. Oke, dan untuk beberapa orang, kalau kalian lagi berjarak ya, maksudnya berjarak ini ya, kalian ini sama, tapi kayak akhir-akhir ini mungkin kayak apa ya, kurang dekat, istilahnya kayak gitu loh ya. Karena di sini kalian ini diminta untuk membangun chemistry gitu loh ya, untuk membangun chemistry dan trust, percaya satu sama lain gitu, beri kepercayaan satu sama lain gitu, beri kepercayaan dan bangun chemistry. Maksudnya beri kepercayaan ya, kamu harus percaya sama pasangan kamu, nggak harus kamu ngontrol sama pasangan kamu, nggak harus kamu itu bilang begini biar pasangan kamu takut, nggak harus seperti itu. Jadi kayak beri kepercayaan sama pasangan kamu ya, yang dimana ya biar dia jadi diri sendiri kayak gitu loh, nggak harus kayak buat sesuatu agar bikin kamu senang, nggak harus seperti itu gitu. Pokoknya kamu percaya aja gitu loh. Misal nih di saat dia mungkin ingin bertemu sama teman-temannya, ngumpul sama temen, ya udah kamu beri aja kebebasan gitu loh ya, nggak harus kamu itu ngontrol, kamu nggak usah deh ketemu sama teman gini, nggak usah seperti itu gitu. Biarkan dia jadi diri sendiri gitu. Yang perlu kamu bangun ini kepercayaan ya, kalian dua-duanya harus saling mengerti, saling percaya gitu loh ya, apa-apa dikomunikasikan gitu. Karena dengan begitu kalian ini sama seperti kayak membangun sebuah chemistry gitu ya. Membangun chemistry ini salah satu caranya juga gitu ya, saling mempercayai satu sama lain gitu. Kayak gini loh, kadang itu semacam mundur tapi kadang ditarik ya, bukan mundur ya, kayak seperti yang aku bilang tadi ya, beri kepercayaan, beri jarak. Maksudnya beri jarak ini kayak
beri dia ruang gitu loh ya, beri dia ruang untuk dirinya sendiri. Nah istilahnya tuh gitu, karena dengan memberi dia ruang untuk dirinya sendiri berarti kamu itu memberi dia kepercayaan gitu. Begitu juga dengan dia, kamu juga harus minta ruang sama dia ya untuk diri kamu sendiri gitu ya. Karena dengan begitu setelah kalian ada ruang untuk diri kamu sendiri, dia juga ada ruang untuk diri kalian sendiri, kemudian kalian saling mendekat. Nah ini akan menjadi justru chemistry kalian tuh akan strong. Jadi kayak ditarik apa ya, mundur kemudian tarik maju, mundur tarik maju. Tapi maksudnya mundur tarik maju ini bukan kayak on off gitu, enggak ya. Kadang menjauh kadang mendekat, bukan begitu ya maksud aku. Mudah-mudahan kalian paham ya. Yang kumaksudkan ya seperti yang bilang tadi, beri dia ruang untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia ingin me time, ingin sama temennya, ya udah biarin aja gitu loh. Kemudian di saat dia ingin berduaan sama kamu, ya udah kamu beri, kayak gitu loh istilahnya ya, seperti itu ya. Ada waktunya kalian untuk diri kalian sendiri, ada waktunya kalian untuk berduaan, seperti itu. Oke. Melakukan hal-hal yang dia sukai gitu ya, yang dia senengi gitu, biarkan jadi dirinya sendiri gitu. Cukup beri kepercayaan gitu, kalian saling menjaga, menyayangi, saling memahami, saling mengerti gitu loh ya. Kemudian di sini kita lihat lagi pesan semestanya ya, pesan semesta dalam hal percintaan untuk 3 bulan ke depan atau sampai sisa akhir tahun ini. Barangkali ada situasi dan kondisi yang membutuhkan pesan ini untuk kamu. Oke, dengarkan hatimu dan ikuti intuisi ya. Dengarkan hatimu dan ikuti intuisimu dalam cinta. Percayai perasaan kamu dan jangan ragu untuk mengikuti ya. Jadi dengarkan intuisimu dalam perihal cinta, baik yang single maupun berpasangan ya. Dengarkan intuisi kamu, jangan ragu untuk mengikuti perasaan kamu ya. Kemudian di sini, jadilah tempat yang aman dan nyaman bagi orang yang kamu cintai. Biarkan mereka merasa aman dicintai saat berada di sisi kamu ya kan. Beri dia ruang, beri dia dengan kamu memberikan dia ruang kan juga dia ngerasa aman gitu loh. Dia ngerasa kayak kamu nggak ngontrol dia karena kamu memberi kepercayaan sama dia gitu kan. Jadinya kan dia ngerasa aman, oh dia percaya nih sama aku gitu. Nggak harus kamu itu menakut-nakuti gitu loh ya. Kalau nanti kalau ditakut-takuti justru yang ada malah kesannya dia kamu nggak percaya dia, dia juga nggak percaya kamu gitu loh. Oke, makanya di sini jadilah tempat yang aman dan nyaman bagi orang yang kamu cintai gitu loh. Biarkan mereka merasa aman, dicintai saat bersama kamu gitu ya. Makanya di sini juga ada chemistry. Membangun chemistry itu dengan cara memberi ruang ya. Percayai pasangan kamu gitu ya. Karena dengan begitu chemistry ini juga bisa dibangun dari situ gitu loh ya. Karena akan ngerasa kayak apa ya, daya tariknya tuh ada gitu loh. Karena dengan memberi kepercayaan, memberi ruang masing-masing menjadi dirinya sendiri, itu justru kayak ada sesuatu gitu loh yang kayak orang itu tuh kayak seneng gitu loh, tertarik gitu loh. Nah seperti itu. Jadi akan sulit untuk lepas gitu karena ngerasa aman, nyaman gitu. Nggak harus dikontrol, nggak harus dipaksa-paksa gitu ya. Diberi kepercayaan, menjadi diri sendiri. Nah istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi nggak harus mengontrol, mendominasi gitu, nggak harus seperti itu. Cukup beri ruang, beri kepercayaan seperti itu. Oke, karena dengan begitu akan merasa safe, merasa aman gitu ya. Seperti itu. Dan ketika mungkin pasangan merasa sedikit takut ya, curiga itu kan biasanya ada rasa takut ya, ada ketakutan gitu, takut dikhianati, takut ditinggalkan dan sebagainya. Nah kalau pasangan seperti ini ya beri pengertian gitu ya. Apa alasannya kamu bilang, kamu ngomong sama dia gitu. Karena dengan adanya trust ini juga kayaknya
memberi pendekatan gitu loh sama pasangan kamu. Ya, ada satu situasi keadaan yang kamu tuh harus meyakinkan pasangan kamu kayak gitu, bahwa kamu nggak akan melakukan hal itu, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian ini aja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.